Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal dengan Ibu Lala dari SMP Bakti Mulia 400. Nah, pernahkah kalian melihat seseorang melakukan sesuatu seperti menanam pohon, menyalakan laptop, atau masak nasi goreng? Pasti pernah dong kita melihat salah satunya atau ketiganya. Ya, baik langsung ataupun kita melihatnya di YouTube. Wah, kegiatan tersebut sangat seru ya pastinya ya. Nah, kalau kita mau melakukan menanam pohon, menyalakan laptop, atau memasak nasi goreng, hal yang utama yang perlu kita lakukan adalah mencatat langkah demi langkah secara berurutan. Nah, tulisan tersebut bisa dibilang termasuk teks prosedur. Teks prosedur adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa urutan langkah demi langkah sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata prosedur diartikan sebagai tahapan untuk menyelesaikan sesuatu aktivitas. Kira-kira ciri-cirinya apa sih? Yuk kita simak. Pertama, berisikan panduan dan langkah-langkah aktivitas yang harus dilakukan secara berurutan. Kedua, menggunakan kalimat perintah dalam setiap langkahnya. Tiga, memakai kata kerja aktif. Keempat, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Kelima, terdapat aturan terkait bahan dan peralatan yang digunakan. 6. Menggunakan kata keterangan. 7. Menggunakan kata ajakan. Nah, kata ajakan ini ada kata bantunya seperti sebaiknya, hendaknya, seharusnya, dan lain-lain. Lalu, bagaimana cara menyusun teks prosedur yang benar? Yuk kita perhatikan struktur teks prosedur berikut ini. Yang pertama, ada judul. Judul pada teks prosedur dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat. Kedua, kata pengantar. Kata pengantar adalah pernyataan pembuka dalam menyampaikan tujuan penulis teks prosedur. Ketiga, bahan dan peralatan. Bahan dan peralatan merupakan rincian bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses produksi. Bahan dan peralatan sifatnya boleh ada, namun boleh tidak ada, tergantung dari aktivitas apa yang akan dilakukan. Keempat, tahapan proses ditulis berurutan. Tahapan atau proses membuat sesuatu harus ditulis secara berurutan dari awal hingga akhir, sehingga pembaca dapat memahami untuk kemudian menirukannya. Tidak boleh ada yang terlewat atau tertukar. Oh iya, teks prosedur ada jenis-jenisnya juga loh. Apa saja? Yang pertama, ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur menyalakan kompor listrik. Mudah kan? Sedangkan teks prosedur kompleks terdiri dari banyak langkah dan jenjang di setiap tahapannya. Contohnya, prosedur memasak nasi goreng. Biar lebih paham, yuk kita simak contoh teks prosedur sederhana berikut ini. Cara mencuci tangan yang benar menurut WHO. Dalam kondisi pandemi virus corona,
WHO menyarankan perlindungan dasar berupa mencuci tangan sesering mungkin. Langkah ini diutamakan oleh WHO karena mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh dapat membunuh virus yang ada di tangan kita. Berikut adalah tata cara mencuci tangan yang benar yang direkomendasikan oleh WHO. Yang pertama, gunakan air bersih dan mengalir. Yang kedua, basahi tangan dengan air. 3. Tuang sabun pada telapak tangan secukupnya untuk menutup seluruh permukaan tangan. 4. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. 5. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari. 6. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. 7. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. 8. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. 9. Bilas dengan air yang bersih dan mengalir. 10. Keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau tisu. Nah, sudah tahu kan apa itu pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan contoh sederhana dari teks prosedur yang sudah disajikan tadi. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita tentang apa itu teks prosedur. Nah, biar kita lebih paham dengan teks prosedur, yuk kita coba membuat teks prosedur yang ada di sekeliling kita, ya. Mudah kan? Kita cari bahan yang paling mudah untuk kita jadikan sebuah teks prosedur. Oke, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, tetap di Bahasa Indonesia kelas 7 bersama Ibu Lala dari SMP Bakti Mulia 4. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.